Wa idza sta'ana fasta'in billah. Ini bahasanya Al-Qur'an juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Kalau minta kebutuhan apa? Minta kebutuhan pada Allah. Kemudian para ulama menjelaskan dengan bahasa manusia, pintunya ada 3. 1, sholat tahajud. Itu permintaan Allah. Jadi tahajud itu tidak minta apa-apa kecuali penyerahan diri. Kan doanya itu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Apa namanya? Mendiskreditkan diri. Hanya mengagungkan bahwa semua yang punya Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta apa-apa. Bertaubat. Jadi sholat tawakal tahajud itu. Kemudian yang kedua, sholat qobliyatal fajar. Qobliyata subuh, sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar kata Rasulullah, pahalanya adalah mil'us samawati wal ard. Kekayaan sepenuh langit dan bumi. Cuman pertanyaannya dalam bahasa kita, bagaimana membuktikan itu? Apakah kalau kita sholat fajar terus langsung ada emas di bawah sajadah? Nah itulah ya. Tapi orang awam itu karena wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Umat Nabi Musa dulu itu sudah seperti itu. Makan dari surga dikasih panah wasalwa dari surga langsung, itu Bani Israel. Tapi namanya manusia jenuh. Wanas biru ala ta'ami, aku ndak sanggup cuma makan semacam aja. Gantilah dengan tanaman-tanaman, kesuburan tanah biar kami nanam sendiri. Kemudian Nabi Musa menganjurkan, karena kamu sudah berani sama Allah, kamu harus bertobat. Aku tidak percaya sama Allahmu kalau Allahmu tidak kamu tampakkan di depan mataku. Ya Pak. Nah ini ternyata baginda Rasul juga begitu. Fadilah tadi tujaka. Kalau kamu menjaga Allah, Allah akan berada di depan. Apa kalimat di depan berarti ada jenggeran di depan. Al-Quran mengatakan intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan menguatkan kaki pijakanmu di muka bumi ini. Itu. Jadi artinya kuat itu apa? Terus kita tegak berdiri dan sebagainya. Ternyata dalam ayat-ayat disebutkan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu orang yang beragama agama Islam atau agama Yahudi atau Nasrani atau Sobiin yang agamanya tidak jelas mana yang enak Sobiin, tapi kamu beriman kepada Allah dan berbuat yang baik, berperilaku yang baik, lah amilah sholihan itu di dalam kehidupan sehari-hari apa? Kalau kita pas sholat yang baik. Kalau kita pas dagang yang baik. Kalau kita bertani, tani yang soleh, dan seterusnya. Sementara kita ini kan sekarang bangga dengan soleh pribadi, soleh individual. Kalau status kita sudah guru besar, sudah pengikutnya banyak, sudah selesai. Tapi tidak peduli pada tetangga yang kelaparan, banyak gitu. Apakah seperti itu? Jadi wa amilah sholihan, bertetangga yang baik, berkawan yang baik. Jadi semua menjadi kebajikan. Tidak bisa milah-milah. Kita tidak bisa menilai orang lain dari sisi aibnya atau kejelekannya. Itu larangan agama, larangan syar'i. Tapi nafsu kita, wa man toho wa asaro hayatad dunya, ambisi kita itu ingin selalu mengalahkan orang lain. Jadi makanya sampai saya Jabir ditusuk itu jangan-jangan juga karena di OI imam masjid subuh-subuh diparang tengkuknya. Coba. Karena apa? Nafsu birahi, ambisi karena menganggap orang lain jelek. Kan bahaya. Jadi kalau kita minta tolong ya kepada Allah. Allah ngasih saran, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah sendiri yang berfirman itu.
Jadi tahajud itu sunat, tapi sunat muakkadah, sesuatu yang sangat istimewa karena Allah sendiri. Sampai-sampai hadisnya menjelaskan, Jibril, kamu turun ke muka bumi, siapa malam ini yang sedang meminta kepadaku? Apapun permintaannya, kamu tidak usah balik ke langit, langsung kabulkan. Kamu tak kasih sertifikasi. Sekarang kan musim sertifikasi. Jadi nanti kalau sudah berjalan, saya tidak punya hak untuk ngaji di sini, karena saya tidak mau disertifikasi. Gitu loh ya. Jadi saking istimewanya tahajud. Jadi ada tiga keistimewaan. Pertama, sebarkan kedamaian. Kedua, kasih makan orang lapar. Yang ketiga, tegaklah berdiri sholat tahajud ketika saudara yang lain tidur pulas. Makanya minggu kemarin kan solusi kehidupan adalah sabar dan sholawat, atau sholat tahajud dan sholawat. Kemudian yang ketiga, sholat duha. Sholat duha itu jelas-jelas itu urusan ekonomi, karena baginda Rasul itu mintanya jelas itu memang. Jadi sholat duha itu sholat yang dilakukan pada saat sibuk-sibuknya bekerja, antara jam 9 dan 10. Sekarang kan direkayasa, sholat duha jam 7 pagi sebelum bekerja. Ya, mengambil gampangnya. Seperti melontar jumroh, itu yang bagus memang jam 9 sampai jam 10. Makanya penuh sesak, akhirnya ada kaul pendapat-pendapat yang meringankan. Sudahlah setelah sholat subuh bersama dengan tulu syamsi dan seterusnya. Itulah agama. Jadi cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa pakai bahasa Al-Quran murni, tidak bisa. Makanya kembali lagi kita ingat, terngiang-ngiang, teriak-teriak, kembali Quran hadis itu bahasanya benar, tapi intinya menyesatkan itu nanti. Nah gitu loh ya. Loh bagaimana kita kembali, kita buka Quran aja tidak pernah khatam kok itu. Bagaimana kita mau mengambil itu kalau kita tidak niru pada yang ahli saja? Loh kan enak gitu tuh ya. Terus muncul lagi bahasa fikih taklid dan itibak. Kalau taklid tidak boleh, kalau itibak boleh. Ini orang yang kurang referensi bahasa gitu. Taklid itibak sama-sama mengikuti. Bedanya kalau taklid banyak orang yang bodoh-bodoh biasanya gitu, yang males belajar, terus pokok ikut aja lah. Mlebu swarga gandol sarungnya kiai lagi itu sampean itu. Akhirnya kiainya nggak pakai sabuk, pelorot sarungnya itu. Nggak jadi ikut. Jadi bahasa agama ini cara mengeksekusi dalam keseharian sangat tergantung kepada individu masing-masing. Makanya tidak boleh membandingkan sikap agama orang satu dengan yang lain. Wa'lam anna umata, ketahuilah bahwa sesungguhnya bangsa itu lau ijtamat, kalau kumpul jadi satu, ala yang fauka, untuk menolongmu, memberi manfaat dengan sesuatu, lam yang fauka illa bisyai'in qad kataballahu lak, dia tidak akan pernah mampu menolongmu kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas takdirmu itu. Jadi ini sebuah statement supaya kita tidak pernah punya rasa khawatir sama sekali. Ya kayak sekarang kasus COVID-19 itu. Kan ada tuh yang teriak-teriak, wah mati hidup apa kata Allah, apa masker apa, distancing dan lain sebagainya. Malah terus marah-marah. Bagaimana ini? PKI memang ini. Gitu akhirnya. Masjid ditutup, pasar tidak ditutup. Ini kan sudah bahasa kita yang dicampuri dengan emosional. Pemerintah juga punya pedoman untuk memutuskan itu semua dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalaupun toh memang Allah tidak mentakdirkan kita mati, tidak akan mati. Nanti akan ada ayat yang kelihatannya juga bertentangan. Kalau memang Allah kasih selamat, selamatlah. Wong kita wudhu sudah cuci tangan, cuci muka, baju mesti bersih, mau sholat. Masa masih ketularan virus dan sebagainya.
Alam itu contoh konkret bahasa agama dirubah menjadi bahasa kemanusiaan. Itu. Jadi kita termasuk orang-orang yang sabar atau orang-orang yang emosional. Orang yang emosional dimasuk orang yang togo. Hasilnya penderitaan selama-lamanya. Tapi wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa, orang yang mampu memanage emosionalnya, kebahagiaan selama-lamanya akan diperoleh. Nah, ini tergantung nanti jenengan balik itu merenung apa kemampuan saya. Kalau niru omongan saya tidak jadi. Saya hanya mengantarkan informasi, nanti sampai di rumah direnungkan, Allah akan kasih ilham. Itulah fungsinya nanti kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus berzikir dan lain sebagainya. Bahkan sangat jelas firman Allah itu, ahli tafsir tidak ada yang berselisih pendapat. Wa idza fa'alu alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau kita lagi gundah gulana, saya menerjemahnya begitu. Bukan berbuat jahat. Kita terperosok dalam kesalahan, konsep kita tidak pas, cepat ingat kepada Allah. Nah gitu, biar tidak tambah panjang kebingungannya. Tapi ingat Allah dengan cara bagaimana? Macam-macam lagi munculnya. Kemarin disebutkan ada yang zikir berkelompok dengan suara keras, ada yang zikir berkelompok cuma nangis-nangis saja, tidak ada suaranya. Ada yang sambil bekerja semangat sesuai dengan SOP-nya. Semua akan menyimpulkan sendiri-sendiri menurut bahasanya masing-masing. Dan itu tidak boleh dibandingkan. Terus tanya, bekerja tetap sholat, ingat sama Allah, sama tidak bekerja tapi zikir terus, baik mana? Tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan. Bagiannya masing-masing.